Ibu Husainah Hasan lahir di Koto Anau pada tahun 1937. Ia adalah anak perempuan pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Hasan Rifa'ah dan Siti Hanat. Ayahnya Hasan Rifa'ah adalah putra dari Rifa'ah. Ia adalah seorang pemuda asli Koto Anau yang sangat religius dan memiliki kedalaman ilmu agama. Ia dikenal sebagai seorang ustadz atau guru agama yang santun, luwes, dan berkiprah secara luas di masyarakat. Sedangkan ibunya, Siti Hanat, adalah anak kedua dari 2 bersaudari. Ayah Siti Hanat bernama Haji Amin dan ibunya bernama Maryam. Kakaknya bernama Siti Robiah dan diasuh oleh Haji Halatif dan tinggal di Pasar Mudik, Solo. Ibu Husainah hanyalah hamba Allah yang terlahir ke dunia dalam keadaan keluarga dan masa kecil yang memprihatinkan dan kurang menyenangkan seperti halnya anak kecil lainnya. Peristiwa demi peristiwa yang memprihatinkan itu menjadi pelecut di hati Ibu Husainah dan menguatkan jiwa. Ibu Husainah melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Kauman, membawa ia berkenalan dengan banyak orang. Salah satunya adalah Sa'adah. Sa'adah adalah putri dari Buya Haji Ahmad Sultan Mansur, cendekiawan asal Maninjau, Sumatera Barat. Beliau merupakan sosok mubalik terpandang, bertemu dan berbicara dengan para tokoh Islam berkemajuan, seperti membawa angin segar pemikiran bagi seorang Ibu Husainah Hasan. Kecintanya terhadap Islam dan Al-Quran semakin tertanam kuat dalam hati. Rasa cinta yang nantinya dia tularkan kepada anak cucu mendorong untuk mendirikan yayasan pendidikan yang saat ini berkembang dengan sangat pesat di kota Bengkulu. Anak seorang guru agama ingin melanjutkan kuliah. Perjalanan menempuh pendidikan di UGM tidaklah berjalan mulus dan manis. Sejatinya, saat kuliah di UGM, kehidupan Husainah sangatlah miris. Ayo kita jenguk si Usai. Sepertinya umurnya sudah tidak akan lama lagi. Ketika mendengar cetutukan sang teman, api semangat yang sempat meredup bahkan hampir padam itu tiba-tiba kembali memunculkan percikan dan secara tak terduga membentuk afirmasi yang positif. Dalam keadaan sakit, lemas, tak berdaya di ranjang rumah sakit, Ibu Husainah menatap kedua telapak tangannya. Ia melihat jari jemarinya yang memanjang seolah tinggal daging dan kulit. Ia dengan lirih membisikkan afirmasi penyemangat diri. Hai Usai, jangan bersedih, jangan menangis. Tidak ada orang yang bersedih hati melihat kau menangis. Hapuskan air matamu, hadapi masa depanmu dengan 10 jarimu. Lihatlah dirimu, lihatlah. Hanya dengan kedua tanganmu ini, kamu bisa bangkit. Hanya dengan 2 tangan ini, kamu bisa menggapai mimpi-mimpimu. Tidak ada yang peduli kepadamu kecuali dirimu sendiri. Nasib kamu ada di tangan kamu sendiri. Jangan kalah, jangan lemah, jangan berputus asa. Ayo bangkit dan rubahlah nasib. Bahwa beliau ini seorang pejuang, seorang mujahidah di dalam menegakkan agama Allah. Satu-satunya cara terbaik untuk menyelamatkan generasi muslim di tengah-tengah lingkungan non-Islam adalah membuat sendiri lembaga pendidikan Islam yang mampu mengarahkan dan membimbing mereka menjadi anak-anak muslim yang taat dan berpendidikan. Sebuah sekolah yang terdepan dalam bidang akademik, namun tetap mengutamakan akidah dan akhlak Islam dalam bersama-sama dengan sang suami, Bapak Hasmi dan Ibu Husainah, akhirnya mampu melangkah mantap untuk membuka kelas pertama di sebuah ruangan di Kompleks Masjid Al-Fatah, Ambon. Berkat kerja keras Ibu Husainah, Bapak Hasmi beserta rekan-rekannya, maka berdirilah secara resmi untuk pertama kalinya Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Fatah, Ambon. Dalam rentang waktu 6 tahun saja, Ibu Husainah berhasil mendirikan 3 sekolah Islam berbagai jenjang di sebuah kota dengan mayoritas muslim di akhir tahun 70-an. Pada masa itu, perempuan belum banyak diberi kesempatan dalam berkiprah di masyarakat seperti saat ini. Namun, Ibu Husainah mampu menembus keterbatasan dan tantangan untuk mewujudkan cita-cita mulia. Pada tahun 1982, Ibu Husainah dan keluarga pindah ke Bengkulu dengan membawa seberkas kenangan yang telah beliau ukir selama di Ambon. Kegiatan yang telah dilakukan di Ambon membuat Ibu Husainah timbul rasa ingin kembali menekuni di dunia pendidikan. Pada tahun 1988, Ibu Husainah memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam di Bengkulu yang bernama
Yayasan Al-Hasanah. Pada tahun 1991, Ibu Husainah bertemu dengan dua orang yang idealis bernama Muhammad Edi dan Mahdan Jamal yang telah membantunya dalam mendirikan Pondok Pesantren Al-Hasanah yang menjadi cikal bakal berdirinya Yayasan Al-Hasanah Bengkulu. Nah, setelah beliau itu bercerita tentang mendirikan sekolah formal, ya dari obrolan, panjang lebar obrolan, intinya mendirikan sekolah formal yang berbasis agama, yang berciri khas agama. Maka mereka merencanakan mendirikan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah pada waktu itu sebagai cikal bakal untuk berdirinya pesantren. Ya. Akhirnya beberapa waktu kemudian saya diajak untuk survei lokasi yang berada di Desa Talangpau, Kecamatan Pondok Kelapa. Kalau dulu Bengkulu Utara, kalau sekarang kan udah masuk Benteng semenjak pemekaran Benteng. Nah, sampai di lokasi yang ada di situ, selain lahan lebih kurang 1 hektar, kurang sedikit ya, sudah berdiri bangunan yang paling tua musola pada waktu itu. Namanya Musola Al-Hasanah. Itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan kalau ada musafir yang membutuhkan tempat sholat kalau dalam perjalanan. Nah, kemudian selain musola, sedang digarap pada waktu itu 4 ruang kelas untuk digunakan sebagai tempat belajar. Pada waktu masih pengerjaan. Itu di tahun 91 ya. Nah, dalam perjalanan membangun Yayasan Al-Hasanah, Ibu Husainah dan pengurus yayasan berupaya untuk mengembangkan lembaga dan mendirikan unit pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai madrasah aliyah dan sekolah menengah atas Islam terpadu. TKIT Al-Hasanah didirikan pada tahun 1993 yang terletak di Kecamatan Selembang, Kota Bengkulu. Antusias orang tua begitu besar agar anak-anak mereka mendapatkan kesinambungan pembelajaran setelah lulus dari PAUD IT Al-Hasanah. Pada tahun 2003, Ibu Husainah mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu, SDIT Al-Hasanah. Pada tahun 2012, tepatnya di bulan Juli, Yayasan Al-Hasanah Bengkulu membuka unit pendidikan setingkat menengah pertama yang berbasis Islam, SMP Islam Al-Hasanah Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bengkulu. SMP Islam Al-Hasanah adalah salah satu unit pendidikan Yayasan Al-Hasanah yang mengedepankan pendidikan pembinaan akhlakul karimah. Latar belakang didirikan SMP Al-Hasanah yaitu dengan adanya beberapa orang wali, baik lulusan maupun yang masih dalam pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan sekolah yang berada di naungan Yayasan Al-Hasanah Bengkulu. Pada tanggal 11 Februari 2022, Yayasan Al-Hasanah kembali membuka unit pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu, yang bertujuan untuk mewujudkan generasi Islam yang unggul dan cinta Al-Quran. Pada tahun yang sama, Yayasan Al-Hasanah membuka TKIT Al-Hasanah 2 dan SDIT Al-Hasanah 2 yang bertempat di lokasi yang sama. Lokasi tersebut ditetapkan sebagai komplek SIT 2. Yayasan Al-Hasanah juga memiliki unit bisnis yang terus dikembangkan secara profesional agar menunjang kemandirian yayasan. Adapun unit bisnis tersebut yaitu Hasanah Mart, Hasanah Bakery, dan Hasanah Catering. Pada tanggal 1 Ramadan 1438 Hijriah, terbentuklah unit pengumpulan zakat, yaitu UPZ Al-Hasanah. Dengan mengelola ziswaf atau zakat infak sedekah, maka UPZ Al-Hasanah menghadirkan kepedulian dan selalu hadir terdepan untuk membantu saudara-saudara muslim yang tertimpa musibah, baik di dalam maupun di luar negeri. Ibu Husainah memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendidik generasi Islam agar tidak menjadi generasi yang bodoh dan jauh dari tuntutan agama. Beliau juga merupakan sosok yang visioner. Semangat yang beliau miliki dilandasi dengan nilai keikhlasan, perjuangan, dan pengorbanan. 3 nilai dasar yang tumbuh dari kepribadian Ibu Husainah
kemudian menjadi nilai dasar Yayasan Al-Hasanah Bengkulu. Ya, setelah kita membaca buku Menembus Batas Pendidikan ya yang mengisahkan tentang bagaimana perjalanan hidup Ibu Husainah Hasan, ini juga menjadi inspirasi bagi saya dan untuk bisa belajar dari beliau, mendapatkan inspirasinya dalam buku itu yang selama ini ada hal-hal yang belum tergali, namun bisa dapat lengkap informasi tentang ibu yang luar biasa dari buku Menembus Batas. Karena semuanya umat kita pada waktu itu, generasi muda zaman saya, ingin menuju barat, ingin meniru 100% apa yang datang dari barat. Sehingga masjid-masjid, surau-surau di kampung sudah kosong, jarang. Sekarang anak-anak datang ke pengajian, bahkan masjid kita cuma hari Jumat saja yang ramai kan. Selain hari Jumat, sama-sama kita saksikan berapa sembahyang. Nah, pengalaman-pengalaman saya itulah yang menyebabkan ingin ikut membantu masyarakat kita untuk kembali kepada Al-Quran. Dan kami yakin Ustadz Ustazah benar-benar berjuang karena Allah untuk memimpin generasi muda kita. Itu yang kita harapkan, supaya generasi muda kita betul-betul islami, sebagaimana janji Allah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, pasti bahagia dunia akhirat. Titipan kami dari Al-Hasanah, yaitu selamatkan generasi muda Islam, supaya masyarakat menjadi umat yang bertawakal hingga akhir hayat. Saya yakin Ustadz dan Ustazah melaksanakan tugasnya karena Allah. Ternyata disampaikan juga kepada putra-putri beliau dan kader-kader lainnya. Ya, kita sekarang tinggal berdoa semoga apa yang telah beliau lakukan dapat dilaksanakan, diteruskan oleh generasi berikutnya, dan semoga apa yang telah beliau laksanakan ini menjadi amal jariah bagi beliau. Dan ada satu kata yang sangat saya ingat dari beliau. Dan beliau juga menukil dari seorang ulama besar, Muhammad Nasir. Jangan kalian tanya apa yang telah kalian peroleh dengan Islam, tapi tanyalah apa yang telah kalian persembahkan untuk Islam. Itu suatu kalimat yang singkat, tapi sangat dalam dan sangat padat untuk bisa menginspirasi kita dalam menata dan meniti kehidupan ini.